Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel YouTube yang membahas mengenai pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan teknologi otomotif, terutama yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yang diajarkan di kelas 11. Untuk materi yang akan kita bahas adalah mengenai cara kerja sistem pendinginan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pendinginan ini dalam beberapa tahap cara kerja. Nanti kita pelajari step by step. Namun sebelum itu, bagi yang belum menonton atau mempelajari video mengenai bagian-bagian pada sistem pendingin, silakan dipelajari terlebih dahulu karena materi kali ini kaitannya erat dengan materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita lihat materi berikut ini. Sistem pendingin. Sistem pendingin yang akan kita bahas kali ini adalah untuk yang jenis konvensional. Diingatkan lagi untuk bisa memahami fungsi dari sistem pendingin ini, salah satunya adalah supaya mesin tidak mengalami panas yang berlebihan, karena apabila panas berlebihan yang terjadi pada mesin, itu dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada komponen-komponen mesin. Kita lihat gambar cara kerja berikut. Sebelum kita pelajari bagaimana cara kerjanya, terlebih dahulu kita harus bisa membaca gambar yang tampil di layar, terutama mengenai komponen-komponen dari gambar yang ditampilkan di layar. Baiklah, kita mulai dari komponen yang berada di sebelah kiri. Di sini terdapat radiator. Kemudian pada radiator ini ada tutup radiator di bagian atas. Kemudian radiator ini terbagi dua. Untuk bagian atas disebut dengan upper tank atau tangki bagian atas. Kemudian di bawah ini adalah lower tank atau tangki bagian bawah. Kemudian antara upper tank dan lower tank ini ada saluran air pada radiator. Kemudian di sekelilingnya terdapat kisi-kisi pendingin yang tujuannya adalah supaya dapat menyerap panas air radiator. Kemudian ditutup radiator ini juga dihubungkan dengan reservoir tank atau tangki reservoir yang gunanya adalah untuk menampung sementara uap air. Kemudian kita lanjut. Dari radiator ini ada dua saluran atau dua pipa. Ada saluran masuk dan saluran keluar. Yang bagian bawah ini adalah saluran masuk, yaitu air dari radiator masuk ke dalam blok silinder mesin. Kemudian yang bagian atas ini adalah saluran keluar, di mana air dari blok silinder atau dari mesin keluar menuju ke radiator. Kemudian di bagian selanjutnya di sini ada kipas pendingin. Kemudian ada bel dan fan bel. Kemudian ada pompa air. Bagian yang berwarna kuning dan berwarna coklat ini adalah pompa air. Kemudian di sini ada katup termostat atau thermostatic valve. Kemudian di sini
ada poros engkol, di mana poros engkol ini digerakkan oleh piston, di mana gerakan dari poros engkol ini nanti akan disalurkan ke kipas dengan perantara tali kipas. Kemudian ada water jacket, yaitu saluran air yang terdapat pada blok silinder mesin. Ini yang berwarna biru ini adalah air. Ya, ada tanda panahnya, berarti sirkulasi airnya adalah mengikuti tanda panah. Baiklah, kita bagi untuk menjelaskan cara kerja ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah pada saat temperatur air pendingin belum mencapai suhu kerja, di mana suhu kerja mesin itu adalah dari 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian cara kerja yang kedua adalah saat temperatur air pendingin sudah mencapai suhu kerja. Kemudian yang ketiga pada saat tekanan pada tutup radiator itu menekan katup radiator, katup yang terdapat pada tutup radiator sehingga tutup radiator membuka. Dan yang terakhir adalah pada saat katup yang terdapat pada tutup radiator membuka dan air dari reservoir tank akan kembali menuju radiator. Pada gambar ini dapat kita lihat untuk airnya berwarna biru, artinya di sini adalah masih dalam kondisi dingin atau belum mencapai suhu kerja. Apabila belum mencapai suhu kerja, maka air pendingin hanya bersirkulasi di dalam blok silinder. Ya, artinya terpisah karena di sini katup termostat masih menutup. Di mana cara kerjanya katup termostat ini adalah berdasarkan suhu mesin. Apabila nanti air pendingin ini suhunya sudah mencapai suhu kerja mesin, maka katup termostat di sini akan membuka dan air panas yang ada pada blok silinder ini akan disalurkan menuju ke radiator. Tapi pada saat kondisi seperti ini antara blok silinder dengan water jacket yang terdapat pada blok silinder dengan radiator ini dipisahkan oleh katup termostat. Kita lihat keterangannya. Pada dasarnya, radiator akan bekerja ketika suhu panas mobil sudah mencapai 80 derajat Celcius. Ya, ini artinya disesuaikan dengan spesifikasi termostat atau katup termostat, karena masing-masing termostat juga memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Kita ambil saja umumnya di sini adalah suhu panas atau suhu kerja mesin itu adalah 80 derajat Celcius. Dengan kata lain, sistem pendingin pada mobil tidak akan bekerja bila suhu panas pada mobil masih kurang dari 80 derajat Celcius. Seperti kita ketahui sendiri, jika mesin akan bekerja dengan sempurna jika suhu mesinnya sudah mulai panas. Dalam tahapan kerjanya, suhu panas normal akan ditangani oleh water jacket. Dan apabila suhu panas sudah di atas normal, maka termostat akan membuka. Pada komponen ini merupakan katup air pendingin yang memisahkan antara saluran air pendingin pada mesin dengan saluran air pada radiator. Jadi kita lihat kembali gambar ini. Pada saat mesin dingin atau suhu belum mencapai suhu kerja, maka katup termostat di sini akan menutup dan air pendingin yang terdapat pada saluran yang terdapat di blok silinder ini atau water jacket hanya bersirkulasi di dalam mesin. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Pada gambar berikut dapat kita lihat perbedaan selanjutnya adalah
Air pendingin di bagian atas di sini sudah berwarna merah, yang artinya suhu kerja mesin sudah tercapai dan panas pada mesin itu akan diserap oleh air pendingin yang terdapat pada water jacket. Dan ini akan mengakibatkan katup termostat akan terbuka. Karena katup termostat terbuka, maka air panas yang ada pada saluran ini atau water jacket akan dialirkan atau didistribusikan ke dalam radiator. Dan di radiator ini, air panas yang ada pada radiator ini akan diserap oleh udara yang dihembuskan dan diserap juga oleh kipas pendingin di sini. Jadi fungsi kipas di sini adalah untuk menyerap panas yang terdapat pada air radiator. Sehingga di bagian atas ini adalah air panas. Dan bagian yang di bawah ini, kalau kita lihat warnanya berbeda, ini adalah air yang dingin. Dan air yang dingin ini akan kembali masuk ke dalam water jacket atau ke dalam saluran pada blok silinder. Demikianlah sirkulasinya secara terus-menerus. Balik lagi ke atas, air yang panas. Kemudian didinginkan, dia turun lagi ke bawah. Di sini airnya dingin. Dan selanjutnya akan bersirkulasi kembali. Ya, silakan diperhatikan baik-baik cara kerja yang kedua, yaitu apabila suhu air pendingin sudah mencapai suhu kerja atau 80 derajat Celcius. Kita lihat kesimpulannya. Ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka katup termostat mulai akan membuka. Dan dari situlah sistem pendingin pada mobil sudah mulai bekerja. Ketika suhu udara sudah mencapai seperti tersebut, maka radiator akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, di mana akan mempertahankan suhu panas mesin antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Hanya saja pada suhu tersebut, kipas radiator belum bekerja, karena akan mulai memutar jika suhu udara melebihi 90 derajat Celcius. Maka kipas angin mengalirkan udara melalui sirip-sirip pada radiator. Jika kipas sudah mulai bekerja, dapat dikatakan jika sistem pendingin pada mobil sudah bekerja secara sempurna. Sekarang kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, di sini juga terdapat tutup radiator. Tutup radiator ini bekerja berdasarkan tekanan. Jadi pada tutup radiator ini juga terdapat katup. Apabila tekanan air pendingin itu dia akan memuai. Apabila suhunya sudah melebihi suhu kerja 90 derajat Celcius, maka di sini katup yang terdapat pada tutup radiator akan terbuka. Dan uap panas dari air tersebut akan ditampung sementara di reservoir tank. Apabila tekanannya sudah melebihi tekanan standar. Kemudian, apabila tekanannya sudah turun kembali, maka di sini akan terjadi kevakuman. Kemudian katupnya membuka yang ada pada tutup radiator ini. Dan air yang terdapat pada reservoir tank akan kembali menuju radiator. Jadi fungsi reservoir tank di sini adalah sebagai penampung sementara uap atau air panas. Apabila tekanannya berlebih, maka ditampung sementara di dalam reservoir tank. Demikianlah secara singkat dijelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin pada mobil. Silakan dicari referensi-referensi tambahan, baik dari channel YouTube yang lain ataupun dari materi-materi atau buku-buku teknik, sehingga nantinya akan dapat dipahami secara menyeluruh mengenai cara kerja sistem pendingin tersebut.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.